bertanya, draft apa ini? Draft apa ini? Mereka berucap seperti itu. Draft apa ini? Inilah kejeniusan dari Sever yang ingin ditunjukkan oleh member dari Alter Ego. Apakah draft Fighters Frontline dive composition akan bisa membungkam Aurora Turki? Last match of the day, Alter Ego versus Aurora Gaming Turki. Yang akan menutup ronde pertama, dan siapakah yang akan layak melaju ke pool 1-0 dan siapa yang harus turun ke pool 0-1. Jadi, M7 Suicide, mana suaranya? Smash them. Hei, masih mantap tuh dari Alter Champ juga udah doa di sana tuh. Itu adalah kebiasaan mereka, habitnya mereka seperti itu. Alter Ego. Tuh, kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke. Mungkin kalau mau yang lebih spesifik ada di stream English, karena itu lebih dekat juga. Dan untuk early game, seperti yang kita bilang, dengan adanya draft 3 fighters, berarti menandakan Alter Ego harus menyelesaikan gamenya secepat mungkin. Betul. Melakukan freeze lane sebanyak mungkin juga, memenangkan landing matchup, agar nantinya mereka bisa bermain dengan tempo early game. Oke, kita konek karena siapapun, tapi Pak Agus sepertinya bisa diangkat. Hanya sekarang TNG lebih memilih untuk bisa memberikan sedikit bantuannya ke depan. Yap, dan ada sedikit ospek dari Nino ya untuk Lunar. Dicicil abis juga, dan ini dia untuk set talent emblem dari Leo Morts membawakan emblem assassin. Sedikit lagi yang tersisa dari Orange Buff yang masih berhasil diamankan oleh TNG. Ya, dan Yezu kayaknya masih belum dapat Orange Buff punya dia ya. Udah langsung nyebrang tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan pencurian tersebut. Kayaknya ngasih pressure aja sih untuk bisa mendapatkan satu buah monster jungle tambahan agar nanti TNG-nya semakin lama untuk mendapatkan level yang keempat, sehingga mereka bisa crossing nanti ke area dari Lizard bawah. Kecuali kalau misalkan ternyata TNG akan memasakkan untuk menggunakan retribution-nya, sehingga nanti di area dari turtle yang pertama setidaknya bakal ada gangguan dan Lunar. Didorong habis-habisan, dibikin susah untuk farming, di blokade untuk pergerakannya oleh Nino. Oke, TNG sekarang sudah level 4, bersiap untuk maju, dan itu dia first blood kali ini untuk TNG. Yap, TNZ memang assassin power banget sih ya. Targeting, tahu di mana Alec-nya masih belum punya item defensif yang cukup. Revitalize pun ternyata tidak menjawab untuk Alec bisa selamat. Ternyata pressure-nya masih kurang dan malah membuka ruang bagi Nolan dari TMZ untuk bisa memenangkan early matchup. Dan tapi Yasuke sekarang udah bisa mengambil dari turtle-nya, dan mungkin akan dilepaskan begitu saja sama Aurora Gaming karena mereka merasa udah cukup loh dengan mendapatkan 1 poin kill duluan. Sementara itu di area turtle kayaknya emang mau diikhlaskan aja ya oleh Aurora Gaming, karena sama sekali tidak ada pergerakan menuju ke area tersebut. Dan Webmina di bagian tengah menjadi makanan selanjutnya. Ya, mau cari yang pasti-pasti aja ya, nggak mau terlalu maksa untuk gamble juga. Ya, walaupun ada upaya tadi dari Rosa untuk checking ya, biasanya last hit dari Novaria ini yang cukup mengerikan. Kadang-kadang bisa mencuri. Ya, keadaannya sebenarnya masih cukup netral sih untuk segi goalnya juga. Point kill tadi pertama dibayar dengan turtle. Sementara kalau kita lihat matchup antara Cloud dan juga Freya nih, Prof, apa yang harus dilakukan oleh Freya? Freya sih harus sebisa mungkin ya untuk memenangkan landing matchup-nya. Apalagi kalau misalkan dalam posisi seperti ini, takutnya dekat tapi kena gank. Harvey harus berhati-hati, harus mengkalkulasi juga rotasi yang ingin dilakukan sama TNZ. Jangan sampai dia yang bakal menjadi batu loncatan agar si Gibung bisa mendapatkan level yang lebih unggul. Dan sekarang, kalau kita lihat dari pressure-nya, Harvey kayaknya lebih menang untuk beberapa EXP yang didapatkan dari Wave ini ya. Bisa digamparin terus. Sehingga benar-benar diganggu nih untuk si Gibungnya. Jadi dari Blazing Duet, akankah kali ini Arfi bisa selamat? Tapi barusan, Valkyrie sepertinya sudah diaktifkan. Arfinya bersembunyi dalam perebutan, Arfinya masih. Hehehe. Sayang sekali, hampir saja. Kalkulasi yang tipis banget. Ternyata Cigimu masih punya flicker dan juga tadi termakan dari Argo Turret ya. Aku lebih tepatnya merasa itu keuntungan untuk si Gibung karena ya kita tahu sendiri ada turret juga di sana yang akan memberikan defense. Oke, dan Baker tadi terlihat. Sementara itu coba di area tengah, pakunya masih sangat-sangat kuat, namun di bagian belakang begitu hebat tadi, begitu masuk seluruh damage dari spear yang memang sudah ditembakkan. Ya, Hijume hilang. Serangan jarak jauh yang diberikan oleh Rosa juga ini seakan meneror dari Alter Ego Esports. Sementara dari Aurora ya, mereka masih mendapatkan kembali keunggulan dari segi poin kill yang mereka dapatkan. Wah, ini dia. Yang sempat aku bilang, early snowball adalah jawaban dari Aurora Gaming. TNZ-nya bebas banget, masih farm juga. Si Gibung malah mendapatkan sebuah window baru dan bahkan sudah mendapatkan item pertamanya. Alter Ego harus secepat mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, ini akan menjadi game milik Aurora. Wah, Gibung. Sementara itu,
Ral yang siap langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Pagu dan dikumpulkan mereka ke dalam. Satu pusaran angin begitu mengerikan. Sementara udah ditunggu pula Lunarnya apa yang akan terjadi. Dan Lunar menjadi korban kedua dari Aurora Gaming. Ya, Alter Ego Esports mereka regroup ya dengan 4 pemain. Walaupun tadi udah bagus banget ya dari Stormbind yang on point kena 4. Tapi apalah daya kalau sendirian juga. Gak ada follow up sama sekali. Dan diakhiri dengan momentum retribution. Yazuki yang kali ini langsung melakukan sebuah pergerakan dan dapat ternyata. Dapat Yazuki. Dengan menggunakan satu momentum. Oke, Yazuki modal momentum dapat orange buff. Mantap. Cakep. Dan ini dia kuda bervelas dipanggil. Yazuki mau kabur atau mau ngelawan? Oh, kabur aja. Kabur aja ya. Mau touring ya? Hah? Enggak, Mas. Berkuda. Ya, tapi nggak touring. Touring. Apa? Berkuda. Balik aja terus tadi dari situ. Touring apa? Berkuda apa touring? Tapi nggak bisa di burst kayaknya buat Nino, malah dibalikin. Yap. Sementara itu sekarang coba lihat Nino-nya sendiri dengan Vengeance yang sudah diaktifkan. Yap. Di tempat yang lain, ada sebuah gerakan lagi yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka ingin mengamankan karya dari Purple Buff dan berhasil. Walaupun pressure dari Lunar di arah top lane juga udah lumayan ya, nggak nyicil ke arah outer top turret. Tapi kalau misalkan dibawa ke arah late game ini, Alter Ego bakal dalam keadaan yang cukup sulit sih harusnya. Iya, karena ada Cloud juga kan untuk bisa menjawab bagaimana late game-nya nanti. Tapi ya beberapa serangan dari RV ini kan mungkin bisa menghentikan bagaimana si Gibum dengan Blazing duetnya. Kalau timingnya pas, masalahnya nggak semua timingnya akan pas. Oh, rame. Hati-hati sih Gibu. Sebenarnya masih belum terlalu ingin komit ya dari Alter Ego Esports juga. Mereka sadar sepertinya mau lebih ke objektif netral yang berikutnya karena Turtle yang ketiga akan segera muncul. Tapi asal Eko. Oke, ada Patrol Guardian langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang kuda Barbielnya pun sudah langsung ditunggang, tidak siap untuk bisa menghujam, melawan, melumar habis siapapun pemain dari Aura Gaming. Bahkan sekarang Pagu menjadi korban yang pertama. Yazuki melihat dari kejauhan, tapi Lunarnya masih berhasil masuk ke dalam area defensif mereka sendiri. Ya, dan Hijume benar-benar memainkan Lantern Flare dengan begitu baik juga ya. Pagu yang masuk dipastikan tidak akan bisa pulang. Aku lebih salah fokus dengan pemilihan item dari Hijume. Ada genggam, ya udah biasa lah untuk Sukshin. Tapi ternyata dia memilih karet dari Genius One. Ini sebuah gebrakan lagi dari Jushin yang ingin memberikan healing damage karena dia udah punya banyak yang begitu masif di depan. Ada Freya, ada Cici, ada Leomord juga. Jadi sebagai sumber damage yang nanti akan diekspektasikan oleh teman-teman dari Alter Ego, dia akan nge-deal damage secara besar entah ke frontline atau bahkan backline. Iya, ada sebuah serangan dilakukan dan Hijume masih berhasil selamat mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Namun sekarang Hijume berhasil selamat. Waktunya untuk Yazuki kembali mengajak-ajak, bahkan terus sekarang Nino-nya kembali bertemu dengan Pagu, tapi Pagu berhasil kabur dengan apa Patrol dia. Iya, ini benar-benar semua pengen nangkep Hijume ya, tapi dengan flicker dengan ada Crimson Bacon juga masih selamat. Dan upaya dari Aurora untuk merelakan Turtle yang ketiga dengan trade menuju ke arah RV itu digagalkan dengan awareness dari Alex. Dia tadi langsung buka, burst path away dibentangkan sehingga akhirnya Aurora memilih untuk mundur. Wall Axe untuk RV juga selesai dengan beberapa item yang nanti akan membuat spell vamp-nya membuat dia hidup, walaupun sempat ada adjustment kita tahu sendiri dari Wall Axe, tapi gak ada masalah buat sekarang. Si Gibum selesai dengan Demon Hunter Sword, dia akan memiliki dealing damage yang lebih mematikan lagi. Ini emang benar-benar harus ditekan dari area gold lane-nya. Waduh, Nino masih belum ketahuan, tapi ada 4 player yang berusaha tadi untuk mencari pergerakannya. Sementara sekarang Pagu benar-benar disabet yoyo belakangnya. Iya, serimpet deh. Iya, keserimpet yoyo beli tuh. Ya, dan Aurora Gaming mereka udah mulai terinvest dari segi jungle-nya Ya, juga. diajak berantem lagi, apa yang akan terjadi? Namun sekarang Lunar memberikan sebuah perlawanan. Akankah mereka terkumpul di dalam satu area kecil? Namun sekarang Pagunya maju ke depan dengan ada Unbreakable, bahkan terikat. Dengan kertekulnya bisa kan dia namun tidak bisa, tapi Pagunya masih terlalu kuat. Maka itu sekarang Alek yang buat. Langsung dihancurkan dan Pagu selamat. Arfi kembali hadir. Arfi bersiap untuk bisa menghantam siapapun, tapi spear dari Rosa begitu menyakitkan dari kejauhan. Wow, bagus. Sebuah kalkulasi yang baik. Dia bisa kabur dan kali ini Alek yang tumbang. Rosanya hadir lewat tempat yang berbeda loh. Aduh, ditembakin Hijume, lari Hijume. Yap, dan hero-hero yang bisa kita katakan punya projectile ya. Hampir. Skill shot, range. Diambil sama Rosa, diambil. Di sniper dari jauh. Iya, karena bahaya banget kalau misalkan retribution digunakan ketika ada Lord. Aurora Gaming sekarang mulai menyeimbangkan temponya karena emang Alter Ego mau tempo cepat.
mereka bakal kesulitan ketika nanti cloud-nya benar-benar udah spike. Ya, dan Cloud-nya juga dari tadi masih baik-baik aja loh. Iya, baik-baik aja. Nggak ditumbangin sama sekali. Waduh, 2 kali tembak. Arfi maju lagi. Hati-hati Arfi. Belum ada informasi. Masih aman. Masih aman. Dan Arfi. Dan ini dia. Nasib Arfi masih baik, tapi Arfi ya berusaha bisa kabur dan tidak untuk waktu yang lama. Hanya saja sekarang Yajuke masih bisa mencoba untuk bisa membalikkan keadaan, di mana sekarang TNC-nya malah langsung terjebak. TNC-nya berhasil langsung didapatkan. Sementara sekarang Pagunya menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan perlindungan hanya saja. Ada 2 damage yang dimiliki oleh Aurora Gaming. Mereka masih di dalam posisi yang sangat aman. Tapi si Kibomnya langsung saja mencoba untuk maju sedikit menghantarkan damage-nya. Ada Ijume. Crimson Bacon maju ke area terdepan dan Pagunya menjadi korban. Yap, itu dia kemarahan dari Alter Ego setelah Arfi-nya ditumbangkan. Bayaran menuju ke TNC dan juga Pagu karena TNC-nya akhirnya ke shutdown. Ini adalah sebuah sandwich yang bagus banget. Iya, ditambah dengan adanya Sky Pierce Effect juga Hijume udah tahu dari awal dia akan menjadi dealer damage terbanyak dari Alter Ego. Makanya Aurora Gaming dari tadi targetnya ke Hijume. Dia tahu kalau seandainya Hijume ditumbangkan udah pasti DPS-nya bakal hilang. Dan sekarang Lunar dipukul mundur, dipaksa untuk mengeluarkan torrentnya. Coba udah di fight back karena Lord tersisa 17.000 HP. Oke, terlihat tadi beberapa player di dalam. Satu garis lurus dari Astralico banget tuh sekarang. Coba lihat Pagunya menjadi orang terdepan balik. Ada satu lagi pergerakan lewat keras play udah langsung dikeluarkan. Si Gibumnya masih berjuang untuk bisa mengatakan DP dan Pagu tidak bisa diselamatkan. Pagu tidak ada yang bisa membackup untuk bisa mendekat ke arah Pagu. Ya, karena sisi power dari Aurora Gaming ini pastinya gak cukup ya untuk bisa memberhentikan Arfi. Tadi juga ya sulit untuk bisa ditumbangkan. Wow, Alter Ego Esports mereka kembali untuk menguasai area objektif Lord yang pertama, dan lagi-lagi Aurora gak mau kontes. Mereka cari pertukaran yang lain, bro. Ya udah pasti ya, mereka akan cari trade yang sepadan. Mungkin seperti adanya beberapa wave minion yang bisa dihilangkan dan Rosa yang dipaksa dengan flicker dari Sigi Boom. Si Gibum dikebukin pundak dan satu terakhir, tapi si Gibum masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dengan berpindah dari BMI-nya. Kita lihat akankah dirinya sanggup karena sudah ada Ijume yang mendekat. Ketahuan pergerakannya, dilompatin, digebukin, digambarin, diikat, dihancurin. Selesai kali ini si Gibum. Tak bisa berkutik pastinya ya. Apapun yang coba untuk dilakukan oleh Sigi Boom tadi, dan bahkan dia nggak mau bakar flickernya karena dia tahu dia udah bakal tumbang. Makanya nggak mau ambil kerugian yang lebih lagi juga. Dan sekarang Lord akan di slow push di arah bottom lane dan Arfi lihat. Wah, digamparin lagi dong, diajak berantem tetapi Arvina sendirian menjadi orang terdepan. Arfi bukan menjadi hal yang baik walaupun Valkyrie mode diaktifkan, tapi ya Valkyrie down. Valkyrie-nya down ya karena memang udah terlalu masif damage yang masuk. Waduh, Gagal lagi diamanin sama Rosa ya. Rosa tapi tapi ini suka ya pakai jauh ya. itu dia. Masalahnya semakin lama game berjalan, semakin jauh juga nih berbahaya bagi Rosa. Dengan adanya asas yang dia miliki. Makanya ini kayak Alter Ego lagi bermain dengan waktu. Ya, mereka nggak boleh menyepelekan bagaimana lane game dari Aurora Gaming karena akan sangat berbahaya sekali. Betul, Ijume masih mencoba untuk bisa menggocek siapapun yang ingin mendekat ke arah tubuhnya. Karena sekarang Ijume dengan lentera yang begitu mematikan. Ada Pagu, ada Sigibu, tapi Dino dengan vengeance yang sudah diaktifkan oleh Sigibu masih berani. Sigibu hampir saja bisa menumbangkan ke arah Dino. Iya, itu dia sebuah vengeance spell yang bagus banget pasti buat Dino ya. Sehingga akhirnya si Gibu pun segan untuk mukulin Dino. Wah, apa nih Hijume ini dengan adanya 2 Magic Wand? Apakah dia akan menuju ke area dari Blood Wings agar minimal ada satu item defensif yang bisa membuat dia lari dari pengejaran yang ada? Karena Alex sudah selesai dengan Dominance Ice-nya, berarti dia menandakan kalau ngomongin soal efek dari Life Bane ya cuma ada di Alex sendiri. Yep. Semua full damage dari Hijume dan bayimu sih gitu apa? bukan Holy Crystal. Dia udah cukup dengan damage, dia udah cukup dengan Sky Pierce dan Genius. Benar, terus ya yang dicari ya. Tapi kalau kalian nonton di sini ya, di stage langsung. Ijume! Shutdown! Sumber damage utamanya. Waduh, dikejar. Wow. Itu kan timing yang lumayan buruk karena balik lagi. Ini adalah sumber damage utama. Karena Hijume tadi udah mengeluarkan flickernya ketika dia mencoba untuk mendapatkan ke arah dari Lunar. Dan dibalikin sekarang Lunar yang mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Hijume. Window langsung terbuka, Aurora mendapatkan mid lane. Yap, dan kembali lagi yang sudah disampaikan, ini akan menjadi bom waktu buat Alter Ego Esports. Mereka harus bisa tutup game ini secara cepat. Karena kalau enggak mereka sulit untuk bisa menjawab nantinya split push dari si Gibu. Targeting juga dari TNC. Kalau emang game cari burst bisa lihat Alex aja udah bonyok. Dan jangan lupa combo late game-nya. Astral Eco, AOG dan juga adanya Combine. Itu bakal mengerikan banget. Walaupun dari tadi kita mungkin sering lihat Lunarnya menggunakan Heaven Space ya. Tapi ternyata ya beberapa kali kita juga sempat lihat dia menggunakan efek torrentnya.
Jadi tetap dia menggunakan fleksibilitas dari Sora untuk tetap mengincar ke arah Hijume dengan damage. Seperti ini juga salah satunya dengan Fracture. Atau bahkan mungkin mengendalikan tim fight besarnya ketika emang berhadapannya dengan RP atau bahkan Yazuke dengan ada Stormbind. Yap, dan Hijume masih cukup tenang ya untuk tidak terburu-buru mengeluarkan spell flicker, dan juga Crimson Beacon-nya masih aman terkalkulasi dengan baik juga. Cuman Lord sekarang udah muncul, akan menjadi tempat perebutan yang sangat mengerikan. Karena secara level TNC juga catch up nih, sama-sama level 15. Itu dia. Sama-sama level yang benar-benar udah maksimal. Cuma tinggal gimana caranya mereka pegangin Lordnya. Karena mostly Alter Ego ini adalah hero-hero mini. Alex, kenapa? Oke. Pertempuran kembali terpecah. Apa terlakukan dia langsung dikeluarkan pula. Sementara tadi Sprongpin-nya langsung dikeluarkan di tempat berbeda. Ada dua player yang pada langsung hasil dihancurkan. Begitu baik Yazuke. Double kill didapatkan. Sementara Hijume pun tidak ingin tinggal diam. Dia ingin mengambil peranan. Satu player pun berhasil dibawa oleh Hijume. 3 player down. Yes, 3 player inti pastinya dari Aurora Gaming, dan kali ini Alter Ego Esports mereka mau base to red di bottom lane. Yap, ada satu besaran di area bottom yang memang bisa mereka tumbangkan. Namun Astraliko kali ini langsung saja menghujam. Spear yang begitu menyakitkan dari Rosa. Yap, itu dia ya, dari Astral Sphere yang ditembakkan. Memang Aleknya tumbang, walaupun memang masih belum berhasil juga dapetin sebuah base to red di bottom lane. At least ada Lord yang akhirnya jatuh ke tangan dari Alter Ego. Iya, dengan ada draft team fight jangka panjang itu yang dicari sama Alter Ego. Mereka ingin tim fightnya diteruskan, tapi Nino, 1v1? Oke. Masih didapatkan sama Nino, ternyata Orange. Waduh. Wih, selamat. Dikejar. Pagu? Oke. Enggak ya. Nah itu dalam rumput tuh, buset deh. Gak mau terlalu terburu-buru juga ya buat AE ya. Gak mau makan pagunya juga. Persami itu. Emang he? Iya. Dan sekarang Yazuki dengan Queen Swings. Dia bakal susah banget untuk di burst. Yap. Sekalipun nanti si Kibu punya damage, tapi Oke, dan Arfi, siap menggambar siapapun dari Arfi yang lompat ke depan Arfi. Begitu sakit damage tapi Arfi masih berhasil selamat, dan bahkan untuk kali ini tidak ditumbang dari Alter Ego. Oh, hati-hati loh, ini pecahan damage dari Rosa ngeri banget, resonant dan juga efek butterfly. Yap. Karena dia punya lightning dan juga wishing lantern. Betul, Wishing Lantern yang begitu berbahaya. Sementara sekarang si Kibum gagal tadi mempertahankan satu. Bestar yang ada di bagian bawah, Hijume pasang badan ditembak spear, begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Arfi di area belakang akan siap lompat ke area terdepan dengan flicker yang masih dalam masa cooldown. Oke, base to red bottom lane yang sudah berhasil untuk dihancurkan oleh Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan dikejar Hijume. Hijume. Oh. Masih ada Crimson Beacon ditembak spear, sakit banget. Damage apa ini? Itu dia, Divine Glaive, wishing lantern, lightning transient. ya udah pasti akan sangat-sangat pedih sekali damage-nya. Akan sangat dalam sekali yang akan diberikan oleh Rosa. Karena mau gimana pun ini dari depan atau bahkan di belakangnya akan menjadi kendala juga nantinya bagi Alter Ego kalau misalkan emang menuju ke late game, apalagi udah mendekati menit 18. Rosa dikejar, tapi tidak ke-trigger sama sekali untuk flickernya. Ya, belum lagi juga untuk Astral Sphere ini yang ditembakin, dia bisa buka vision kan, cek-cek rumputan. Itu dia, bonus dari Novaria dengan gold benefit 2000. Alek. Oke, juga di sandwich dari tempat yang berbeda, tapi Alexnya bojok. Alex masih berusaha untuk bisa kabur dari revitalisasi yang memang sudah dibuka. Yap, dan di zoning out oleh Hijume ya, agar bagaimana TNZ tidak berhasil untuk kembali mendapatkan purple buff miliknya. Wah, ini kalau emang mau dipaksakan team fight ya, aku merasa emang gak bisa di Lord sih. Karena Lord malah akan menjadi teritori yang bagus banget untuk Aurora Gaming Turki. Mereka bisa menguasai dengan leluasa area OP-nya terlalu banyak. Masih ada Blazing 2 juga yang masih belum connect dari tadi. Yap, sementara sekarang Arfi hampir saya menjadi korban. Lunar coba untuk bisa mendekati. Itu kena burst dari Fracture loh. Ya, dan saya udah mulai deg-degan ya. Karena ini udah mulai bahaya nih. Ya makanya kan, karena Alter Ego bermain dengan waktu. Itu dia. Semakin lama game berjalan, ini akan malah semakin menjadi ancaman bagi Alter Ego itu sendiri. Yap, dan Auroranya juga terlihat cukup sabar ya untuk bisa menunggu power spike dan juga momentum demi momentum ya. Dan Alter Ego yang justru terlihat sekarang jauh lebih hati-hati untuk bisa melakukan engage pastinya. Karena Alek ini pun lambat laun akan bonyok juga dengan pop damage yang disumbangin sama Rosa terutama. Yap. Karena tadi ketemu sama si Kibume berapa kali tembak kalian? Oke, Arfi depan berbeda tadi. 1v1 situation Arfi. Masih ada mode Valkyrie yang siap untuk bisa ngajakin satu kecepatan berantem. Ayo, saya kibarkan sayap nih. Mau gimana? Ayo, maju. Tapi tarik ulur dulu ya, karena banyaknya fighter juga yang dibawain sama Alter Ego ya. Bisa siapa aja yang megangin ya. Sekarang lagi Nino,
Hijume, Clock of Destiny-nya udah selesai. Ya, seenggaknya ada ini ya. Sakit banget di Jume. Hampir menjadi korban, tapi sekarang Crimson Beacon dikeluarkan Sigibum. Namun itu berbeda. Apa yang terjadi? Hey, sepertinya banyak ultimate yang miss terlihat, tapi Alek masih berusaha untuk bisa kabur karena masih tidak ada apa-apa. Dan untuk kali ini masih berhasil selamat. Satu terakhirnya, Nino berhasil mendapatkan karena lunar bahkan untuk sekarang artinya lompat karena depan mencoba untuk bisa mengajakin berantem siapa pun ada di atas apapun artinya. Lejam seketika. Untuk kali ini, Hijume dan Narvi berkilat. Hati-hati Alter Ego, mereka kembali lagi. Bom waktu yang sudah hampir meledak dari Aurora. Skill item yang sudah selesai. Dan bahkan kali ini Lordnya pun jatuh ke Aurora Gaming. Waduh. Oke, untuk ngomongin Red high King-nya ground, ngeri, Alter Red Ego, King-nya. aku merasa memang Minim ya. sangat minim sekali. Karena hanya mengandalkan bagaimana Hijume, Orang ngomong Nino mungkin yang akan memiliki jarak, tapi tidak untuk Arfi dan Yazuke karena mereka akan terancam terkena poke damage dari Rosa dan juga Sigibum. Seperti yang aku bilang dari awal, mereka harus bisa menekan Aurora Turki sedini mungkin. Kalau bisa gak memberikan ruang, karena early game udah pasti milik Alter Ego, tapi sayangnya kita bisa melihat Aurora menahan. Tapi apakah akan ada pick off yang terjadi di bagian barat ini? Karena ada Alek dan Yazuke, tapi kayaknya cutnya agak jauh dari jangkauan ya. Agak jauh. Tanda lagi Mak. Sekarang TNC, konsil. Itu ada konsil dan waktunya mereka untuk bisa bisa berhasil mendapatkan karena TNG dan sepertinya ini masih bisa dilanjutkan. Ya, 53 detik soalnya. ini dia window yang dari tadi mungkin perlu dicari sama Alter Ego, karena kalau misalkan Lordnya udah nyampe duluan ke base tuh Ren, udah pasti Aurora bakal lebih leluasa untuk bisa melakukan push. Tapi kalau misalkan pushnya cuma berempat, otomatis bakal sulit. Alter Ego yang sekarang lagi menang jumlah. Ya, dan ini Lord Evolve ya, yang masih coba untuk kembali dimaksimalkan oleh Aurora Gaming. Sembari menunggu pastinya untuk TNC spawn kembali. Tapi harusnya Alter Ego, ya mereka masih bisa nahan sih. Base turretnya juga masih terjaga. Momentumnya sakit banget ya, Tajam. marah kacau. Oke. Tegang ya, ini Gold juga udah mulai tidak menjadi pengaruh. Ya walaupun memang unggulnya juga tipis banget ya. Tapi setidaknya Alter Ego, mereka pasti punya keunggulan dengan mendapatkan satu buah base turret di arah bottom lane. Ya mereka belum nemuin sih momentum kayak Rosanya bener-bener bisa dijangkau sama Arfi atau bahkan Yazuke. Karena Rosa bener-bener ada di belakang, dia tidak terdeteksi sama sekali. Sehingga Arfi yang malah kebingungan gitu, kayak dia Valkyrie, dia mencoba untuk mendekati karena Rosa, tapi Rosanya dash away dengan flicker. Ya karena main front to back nih susah banget pasti buat Alter Susah Ego kan. banget. Karena di depannya ada Lunar, ada Pagu. Dan semuanya susah banget untuk ditembus. Yep. Jadi kayak cuma bisa mengandalkan karena dari Hijume, dan itu pun lagi-lagi harus mengandalkan bagaimana efek dari Skyburst yang dari tadi mulai terkurang nih, mulai terkikis sakinya. Tapi kalau kalian nonton di sini ya, itu speakernya jar gitu suaranya Iya. bergetar. Tembak-tembakannya juga, tapi ya keadaan sekarang sudah mulai kembali untuk dipegang oleh Aurora Gaming dan Konsil. Dan konsil, Glorious Pathway dikeluarkan. Di tempatnya berbeda, Hijume dikejar oleh Lunar. Akankah Yazuke memberikan bantuan dan itu dia. Lunarnya terjebak. Apa terlalu kuat dia, tapi malah Hijume tadi langsung tertabarkan satu apa terlalu kuat dia. Namun sejauh ini ada serangan di bagian belakang. Akankah artinya berhasil untuk bisa membawa api siapapun dan juga mengipas ke arah beberapa player dimiliki oleh beberapa pemain dari Aurora Gaming. Dan itu di Arfi sedikit lagi yang tersisa. Lunarnya masih bertahan, tapi Lunarnya masih berhasil pergi. Arfinya mengejar, Arfinya ngelompatin, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi setidaknya ada Pagu yang dihancurkan. Ya Pagu beli waktu lama banget pastinya, tapi in the end dia ditumbangkan dan Alter Ego unggul jumlah untuk bisa langsung mengeksekusi menuju ke Lord Evolve yang berikutnya. Oke, sejauh ini Rosa melihat dari kejauhan dengan Astral Liko yang dia miliki. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada 4 player dari Aurora Gaming. Mereka berusaha untuk bisa masuk dan tidak membiarkan apapun terjadi. Tapi Yazuke hampir. Itu di kuping kirinya gitu suaranya. Udah ngeri banget emang dari Novaria di momen seperti ini, apalagi Novaria 0 death. Gamenya masih bisa dipegang sama Aurora Turki, tapi Alter Ego menolak untuk bisa dihancurkan di late game seperti ini. Queen Swings dari Yazuke lagi. Mereka ingin mencari team fight lagi untuk sekarang. Hijume. Arfinya lompat lagi tadi mengejar, sementara sekarang Nino menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mengusir, dan Lunar adalah salah satu korbannya. Sementara Rosa dengan Wishing Lantern yang memiliki memberikan efek yang begitu mengerikan. Bahkan untuk sekarang Nino yang bisa kabur. Nino masih bisa selamat dengan satu lagi mortal dalam tubuhnya, tapi Nino terbakar dan sedikit lagi Lord yang akan menjadi milik dari Alter Ego dan Sigibum down.
Siki pop down. Ya walaupun akhirnya lama ya untuk bisa eksekusi Lord-nya karena nggak ada hitter juga. Tapi ya akhirnya Aurora Gaming mereka kehilangan Sigi Boom. Again mereka harus bertahan dengan hanya 4 pemain saja. Menunggu waktu Lord untuk hadir dari Alter Ego Esports, Lord Evolve yang harusnya akan bisa dikawal secara maksimal untuk kali ini. Wow, ini merupakan kejutan draft yang begitu esensial dari Coach Saver mengerahkan Jushin sebagai hyper damage-nya. Tapi buat sekarang, kita bisa melihat Arvi yang ditugaskan untuk zone out, Yasuke yang benar-benar fokus ke Lord, dan Nino yang selalu menerima damage, menelan damage bahkan sampai sekarang belum tumbang. Apakah dengan Lord Evolve ini endgame yang ada di depan mata bisa tercipta? Oke, Lord akan masuk lewat bawah dan mereka berusaha untuk bisa menghancurkan karena satu bestar yang ada di area mid. Pertempuran terjadi, apa terobosannya dia connect tadi namun untuk sekarang